Cara kuno yang dipilih pihak Parcok adalah cara Verdi Sambo sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan termasuk rekaman CCTV. Hal itu juga terjadi dalam kasus kebakaran Gedung Bundar, Kejaksaan Agung. Kemudian cara yang mirip dilakukan di pasar Pramuka dalam upaya melenyapkan jejak ijazah palsu yang dilakukan di tahun 2024 setelah kasusnya makin membesar dan membuktikan ijazah buatan pasar Pramuka. Upaya mengumpulkan dua alat bukti yang cukup secara garis besar sebagaimana diharuskan dalam pembuktian kasus hukum, disertai pandangan hukum dari filosof hukum atau pakar hukum yang mendukungnya, sehingga bukan menghilangkan alat bukti agar kasus tidak terungkap dan menggunakan hukum untuk menjerat lawan atau oposisi, seperti terjadi di negara otoriter, fasis, dan feodal. Tujuan adalah menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana, siapa pelaku, dan bukti yang sah menurut hukum. Menjaga hak asasi semua pihak, pelapor, saksi, terlapor tersangka, korban, menghasilkan berkas perkara yang dapat diuji di pengadilan, bukan sekadar membentuk persepsi publik. Dasar hukum inti, garis besar. KUHP yang mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian. Alat bukti yang sah, pasal 184 KUHP. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa, di praktik modern. Informasi dokumen elektronik, diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan UU ITE dan putusan MK terkait. Penetapan tersangka harus berlandaskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, keyakinan penyidik yang wajar, ruang kontrol melalui pra-peradilan, asas kunci, legalitas, praduga tak bersalah, proporsionalitas, objektivitas, akuntabilitas, peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Malah terdapat strategi baku yang selama ini dilakukan Verdi Sambo selama ini untuk melenyapkan barang bukti kasus kejahatan seperti di banyak kasus telah dilakukan. Selain pembakaran pasar Pramuka, upaya menutup skandal ijazah palsu, skripsi palsu, sampai surat kabar palsu terbitan Kedaulatan Rakyat tahun 1980 telah dilakukan. Upaya melenyapkan barang bukti termasuk skripsi palsu. Saya di sana ya kan menyatakan bahwa Pak Paiman ada yang tidak terbuka dari diri Pak Paiman mengenai keberadaan dia di sana gitu loh Pak. Ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Kenapa Pak Paiman harus menutupi gitu ya batas waktu dia ada di sana gitu. Apakah ada kaitan dengan 2012 yang diduga terjadi pencetakan ijazah palsu gitu loh. Jadi kalau soal dokumen palsu Pak 99% mirip di sana. Saya bisa buktikan. Apapun itu? Iya. Termasuk ijazah? Iya. Bahkan visa Amerika tadi Anda katakan kalau bisa KTP tembus aja ke Pak, Amerika. KTP orang Cina dibikin di sana 50.000 cuma. Visa Amerika Anda bisa pastikan? Iya. Itu tembus? Iya. Anda yakin itu? Ya, orang yang bikin saya masih ada sekarang, masih ada. Tahun berapa itu? Apa? Masih ingat Pak tahun berapa? Ya waktu itu saya lupa tahun. Tapi orang yang bikin masih ada dan saya lihat. Visa Amerika? Iya. Luar biasa.